Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini dirasakan warga di kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Tiplers. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Sarita dan juga Tiplers di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Flores Timur, di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Dan hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini. Dan gemuruh dari Gunung Lewotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 kilometer atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, Saradita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 kilometer dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobi laki-laki, di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 kilometer, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Transpores Maumere Larabika sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Transpores yang melintas wilayah Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Bulekang. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 kilometer yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini dari wilayah 11 kilometer dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jati, dan juga hingga Pelabuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dan terkonfirmasi kemarin di sempat penutupan bandara hingga di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan, namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Sarnita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Bulakang dan juga Kecamatan Kupula. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari dua kecamatan itu. Dan saat ini juga desa di Kecamatan Tanah jadi sejak malam tadi Rekan Arnold, wilayah rekan Arnold, ya, ya. uh, bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 121 Ya, silakan. ya. Dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanis seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga tim Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikong dan Keringa di Kecamatan Talikula untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan Begete, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobé laki-laki. Demikian. Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah Kecamatan Tidihena pada esok hari. Dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan dari Wapres dan rekan-rekan memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobé laki-laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Tidihena. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Lewotobé laki-laki, jurnalis tribunflores.com. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami masih akan terus memperbarui informasi terkait dengan erupsi Gunung Lewotobé laki-laki. Sementara itu pada Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan juga menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobé. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir juga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB yang turut menghadiri rapat. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi. Prabowo juga memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia.
Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Presiden. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin Terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi. Bawa anak-anak dulu. Masih ambil kursi supaya ini. Berkursi nih, jalan-jalan nih. Dia tahu untuk apa ban pesan booking itu. Kita dulu berdiri hari itu. Gratisan. Nanti baru ada terpal. Prater bisa punya terpal ya kan? Apa? Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Peters. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Peters di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Flores Timur, di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini, dan gemuruh dari Gunung Lewotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian.
Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 kilometer atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, secara Dita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 kilometer dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobi laki-laki, di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 kilometer, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Transflores Maumere Larabika sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan melewati jalur Transflores yang melintas wilayah Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Bulekang. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya, Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jati, dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan. Namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Sarnita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Kupula. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari 2 kecamatan ini. Dan saat ini juga desa di Kecamatan jadi sejak malam tadi. Rekan Arnold, Ya, ya. bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 1 2 1. Ya, silakan. Ya, dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanis seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga tim Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Ikong dan Keringa di Kecamatan Talikula, untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan Begete, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Demikian.
Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah desa di wilayah Kecamatan Tidena pada esok hari, dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Leuwotobi laki-laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Tidena. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Leuwotobi laki-laki, jurnalis tribunforest.com. Selamat pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news bersama saya, Saradita. Gunung Leuwotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Leuwotobi laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Leuwotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Leuwotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunforest.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Tiplers. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Leuwotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Tiplers di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Tidena, Flores Timur. Di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Leuwotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini, dan gemuruh dari Gunung Leuwotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Leuwotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 km atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya, baik, Saradita. Memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 km dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Leuwotobi laki-laki di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 km, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Transflores Maumere Larang sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Transflores yang melintas wilayah Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Bulekang. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Leuwotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam,
semalam memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobila Laki-Laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobila ini berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya, Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobila Laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jati dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara hingga di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan. Namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Lewotobila Laki-Laki. Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Sarnita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Bulakang dan juga Kecamatan Kupula. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari 2 kecamatan ini. Dan saat ini juga desa di Kecamatan jadi sejak malam tadi. Rekan Arnold, Ya. bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 121. Ya, silakan. Ya, dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanik seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga tim Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikong dan Keringa di Kecamatan Talikula untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan Begete, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobila Laki-Laki. Demikian. Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah desa di wilayah Kecamatan Tidena pada esok hari. Dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobila Laki-Laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Tidena. Demikian.
Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, jurnalis tribunflores.com. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pada Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan juga menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir juga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB yang turut menghadiri rapat. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi. Prabowo juga memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Presiden. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. 22. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin Terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Peters. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Peters di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Flores Timur, di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat.
hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan kebuntuan sejak malam tadi hingga saat ini. Dan gemuruh dari Gunung Lewotobing laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobing laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 km atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, Sarah Dita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 km dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobing laki-laki di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 km, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Trans-Flores Maumere Larat sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Trans-Flores yang melintas wilayah Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Bulekang. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobing laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobing laki-laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobing laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobing. Nah, apa saja informasinya, Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobing laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jati, dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan. Namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Lewotobing laki-laki. Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Sarnita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Kupula. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari 2 kecamatan ini. Dan saat ini juga desa di Kecamatan jadi sejak malam tadi. Rekan Arnold, Ya. bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 1 2 1. Ya, silakan. Ya, dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanis seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di
luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga Pemkab Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Ikong dan Keringa di Kecamatan Talikula, untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan BGT, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Demikian. Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah Kecamatan Tidena pada esok hari, dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini, dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Tidena. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, jurnalis tribunforest.com. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pada Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan juga menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir juga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB yang turut menghadiri rapat. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi. Prabowo juga memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Presiden. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. 22. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin Terima kasih bahwa
Presiden, tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Timers. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Timers di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Flores Timur. Di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini, dan gemuruh dari Gunung Lewotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 km atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, Saradita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 km dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobi laki-laki, di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 km, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Transflores Maumere Larat sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Transflores yang melintas wilayah Kecamatan Bulekang dan juga Kecamatan Bulekang. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jatende, dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan. Namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Saranita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Bulakutang dan juga Kecamatan Kupula. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari 2 kecamatan itu. Dan saat ini juga desa di Kecamatan Tanjung sudah dievakuasi sejak malam tadi. Rekan Arnold, rekan Arnold, Ya. bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 1 2 1. Ya, silakan. Ya, dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanis seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga Pemkab Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikong dan Keringa di Kecamatan Talikura untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan BGT, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Leutobi laki-laki. Demikian. Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah Kecamatan Tidena pada esok hari. Dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Tidena. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Leutobi laki-laki, jurnalis tribunflores.com. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pada Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan juga menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Leutobi. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir juga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB yang turut menghadiri rapat. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan
dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi. Prabowo juga memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Presiden. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin Terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobi laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold. Ya, selamat pagi Sarita dan juga Tiplers. Oke rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Tiplers di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Flores Timur, di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini, dan gemuruh dari Gunung Lewotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 km atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, Saradita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 km dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobi laki-laki, di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 km, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi, dan
saat ini juga jalur Transflores Maumere Larabika sudah ditutup sejak malam tadi dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Transflores yang melintas wilayah Kecamatan Buleleng dan juga Kecamatan Buleleng. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas Pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya, Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Ende dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara hingga di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat, dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali penerbangan, namun kami masih berupaya untuk menginformasikan kepada Tribuners terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Baik, lalu situasi di posko pengungsian saat ini, berapa jumlah pengungsi atau masyarakat yang sudah dievakuasi dari pusat erupsi atau dari jarak bahaya? Ya, Sarnita, saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa di Kecamatan Buleleng dan juga Kecamatan Buleleng. Di mana saat ini total ini ada 12.000 lebih para pengungsi dari 2 kecamatan itu. Dan saat ini juga desa di Kecamatan jadi sejak malam tadi. Rekan Arnold, Ya. bisa Anda ulang karena suara Anda sedikit terputus? Cek 1 2 1. Ya, silakan. Ya, dan memang hingga saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah mengevakuasi warga dari 8 desa yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Dan totalnya ada sekitar 12.000 warga yang sudah diungsikan. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengungsi ini akan bertambah karena saat ini hujan abu dan juga material vulkanis seperti pasir dan kerikil mengguyur wilayah-wilayah di luar dari radius bahaya ini 9 km ini. Dan semalam juga tim Sika sudah mengevakuasi warga 2 desa di Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Hikong dan Keringa di Kecamatan Talikula untuk dievakuasi ke wilayah Desa Egon, Kecamatan Begete, Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Demikian. Baik, lalu terakhir Arnold, ada informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dari masyarakat yang terkena erupsi ini. Adakah hingga saat ini informasi terkait kapan nantinya Wapres akan tiba? Ya, memang benar sekali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan berkunjung ke posko pengungsian di wilayah Kecamatan Tidena pada esok hari. Dan informasinya saat ini sudah ada persiapan untuk kedatangan
dari Wapres dan rekan-rekan memantau kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobie laki-laki. Arnold, satu lagi mungkin terkait dengan bantuan yang mengalir hingga saat ini dan juga adakah imbauan khusus dari pemerintah pusat? Ya, memang saat ini bantuan dari pemerintah pusat dan juga pihak ketiga pun terus berdatangan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di masing-masing posko yang berada di wilayah Kecamatan Titiena. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arnold yang menginformasikan langsung terkait aktivitas Gunung Lewotobie laki-laki, jurnalis tribunflores.com. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pada Selasa malam kemarin dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo menggelar rapat melalui video conference dengan BNPB dan juga menteri terkait penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobie. Sejumlah menteri menghadiri rapat melalui video conference dengan Presiden Prabowo yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Menteri yang tiba diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Selain jajaran menteri, hadir juga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB yang turut menghadiri rapat. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13.000 warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi. Prabowo juga memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Presiden. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. 22. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobie laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin Terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang mengungsi. Gunung Lewotobie laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT terus-menerus erupsi, disertai gemuruh kuat sejak Selasa malam. Gemuruh kuat dari Gunung Lewotobie laki-laki ini dirasakan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Bahkan pos pengamatan Gunung Lewotobie laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga melaporkan aktivitas vulkanik, di mana gunung tersebut terus-menerus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat hingga Rabu pagi ini. Terkait aktivitas Gunung Lewotobie laki-laki, kita bergabung dengan jurnalis tribunflores.com, Arnoldus Welianto. Selamat pagi rekan Arnold.
Ya, selamat pagi Sarita dan juga Timers. Oke, rekan Arnold, dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan juga situasi terkait dengan para pengungsi saat ini? Ya, baik Saradita dan juga Timers di mana berada. Saat ini saya berada di Desa Lewulaga, Kecamatan Polres Timur, di mana sejak malam tadi hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini memang terus mengalami erupsi disertai gemuruh kuat. Dan hingga saat ini di tempat yang saya laporkan ini memang terpantau masih saja terjadi erupsi dan disertai dengan gemuruh kuat sejak malam tadi hingga saat ini. Dan gemuruh dari Gunung Lewotobi laki-laki pun dirasakan warga di Kota Maumere sejak malam tadi hingga saat ini. Demikian. Oke, baik. Berarti saat ini memang ada peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki hingga pagi tadi. Kemudian potensi perluasan radius bahaya saat ini dari pusat erupsi apakah masih 7 hingga 9 km atau ada potensi untuk diperluas, rekan Arnold? Ya baik, Saradita, memang potensi radius bahaya ini memang pada radius 9 km dari pusat erupsi, dan sejak malam tadi petugas pos pengamatan dari Gunung Lewotobi laki-laki di mana pos pengamat ini berada pada radius 7 km, dan saat ini para petugas sudah mengevakuasi diri sejak malam tadi. Dan saat ini juga jalur Transpores Maumere Larat sudah ditutup sejak malam tadi, dan kendaraan pun tidak diperbolehkan untuk melewati jalur Transpores yang melintas wilayah Kecamatan Buleleng dan juga Kecamatan Buleleng. Demikian. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan tim PVMBG yang bertugas memantau gunung ini terpaksa untuk mengungsi mandiri. Nah, apakah nanti kira-kira ada risiko-risiko tertentu dari peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya, memang sebelum petugas pospat mengevakuasi diri semalam, memang dia sempat menghimbau kepada warga dan juga masyarakat tidak boleh beraktivitas pada radius 9 km yang ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka pun memantau aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki ini dari wilayah 11 km dari desa Kongadan. Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki berpotensi akan mengalami erupsi secara terus-menerus. Demikian. Arnold, mungkin karena kendala cuaca saat ini, jadi suara Anda sedikit terputus. Lalu dengan informasi ada beberapa penerbangan yang sampai saat ini dibatalkan karena aktivitas Lewotobi. Nah, apa saja informasinya, Arnold? Ya, pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memang terdapat beberapa bandara di Pulau Flores ini cancel penerbangan seperti dari Maumere, Jati, dan juga hingga Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dan terkonfirmasi kemarin itu sempat penutupan bandara di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah sudah bisa dibuka kembali